Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Karena itu ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Ini saya sebutkan, ini ada dua penyakit di sini. Yang menyimpang ketiga disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Dia takwil sifat itu. Misalnya dia katakan wajah Allah, nah itu katanya bukan wajah benaran. Tapi yang dimaksud adalah ridha Allah. Yang dimaksud adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang aneh-aneh juga belakangan ini. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para as-salaf. Dia katakan bahwa para as-salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Jadi takwil Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara membaca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu. Memang mim lam kaf ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Kan sudah jelas dalam bahasa Arab. Ya kita saja orang Indonesia, ketemu kawan, dari mana saya tidak pernah lihat wajah kamu beberapa hari ini. Apa artinya wajahnya aja begitu ya nongkrong. Tidak ada pemilik wajah. Itu kan pembahasan dimaklumi. Jadi kalau disebut kecuali wajahnya, tidak mungkin pemilik wajah itu tidak ada. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menafsirkan kecuali pemilik wajah. Itu jelas. Tidak ada takwil dalamnya, itu konsekuensi bahasa namanya. Konsekuensi bahasa. Jadi penyakit yang pertama saya bilang dari orang-orang yang menyimpang, ketika ada ayat-ayat dia langsung mentakwilnya. Oh enggak, tangan bukan tangan. Padahal tangan dalam bahasa Arab dimaklumi, tangan itu apa? Dalam bahasa Arab. Jelas ya? Tangan itu apa dalam bahasa Arab? Yang dipakai memegang, menggenggam. Itu tangan namanya. Kan begitu? Ini orang-orang enggak. Bukan tangan di situ, maksudnya nikmat. Nikmat. Ketika dia baca ayat tentang iblis yang diciptakan malaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Dia tafsirkan kedua tanganku apa? Dengan kedua kekuasaanku atau dua nikmatku. Ini merubah ayat-ayat namanya. Dia mau kemanakan ayat-ayat yang lain. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua dan disebutkan semuanya kanan dan disebutkan sifat menggenggam dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mau kemanakan semua ayat nas-nas itu. Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil ini. Dan tidak ada dari para ulama as-salaf yang mentakwil. Kemudian penyakit yang kedua ada namanya tafwid. Ketika ada ayat
Atau hadis tentang sifat dia katakan ini ayat ini memang datang seperti itu, tapi kita tidak tahu apa maknanya. Disebutkan wajah. Wajah itu apa? Wallahu alam. Saya tidak tahu apa makna wajah itu. Ya. Bahasanya bagus ya. Wallahu alam. Saya tidak tahu apa makna wajah itu. Seakan-akan dia ini warok. Ya. Seakan-akan dia ini warok, tidak mau bicara tanpa ilmu. Tapi ini kejahilan. Jahilan. Orang kalau ditanya apa itu tangan dalam bahasa Arab, semua ngerti tangan itu apa. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan apa itu wajah, semua mengerti bahasa Arab itu wajah, namanya apa itu wajah. Itu maknanya jelas. Al-Quran ini datang dengan makna. Karena itu kita diperintah untuk tadabbur Al-Quran. Kenapa diperintah tadabbur? Karena ada maknanya. Andai kata tidak ada makna, ngapain kita tadabbur? Baca begitu saja tidak ada maknanya.